hukuman begitu. Berarti Allah, iya sama. Allah juga menghukum. Dalam hadis itu Allah menghukum orang-orang, ya kan, yang tidak mau taat hingga mendatangkan sekaligus orang yang berbuat dosa. Jadi nggak ada bedanya. Allah sedang menghukum mereka karena mereka itu musyrik, tidak mau mendengarkan kebenaran. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un, mereka tuli, mereka buta. Yukhadi'un Allah walladzina amanu, mereka mencobai menipu Allah dan mencobai menipu orang-orang beriman, hingga Allah itu mengunci hati mereka. Khatamallahu ala qulubihim wa ala zamim, Allah mengunci hati mereka, menutup penglihatan mereka hingga mereka mendapatkan azab yang pedih. Wajar Allah menghukum mereka, nggak ada yang salah. Dan saya juga tidak mempermasalahkan dalil dalam kitabmu. Tuhan menyesatkan karena Tuhan punya otoritas, maha berkehendak. Tidak ada yang boleh mengatur Tuhan. Tuhan mau menyesatkan, Tuhan mau mematikan, Tuhan mau menghidupkan. Kita manusia hanya mengikuti aturan Tuhan, bukan sebaliknya. Mengatur Tuhan jangan. Itu otoritas Tuhan, ya. Jadi kalau ada dalam kitabmu, saya nggak permasalahkan. Karena itu adalah bagian daripada kuasa Tuhan. Dia mampu melakukan apa saja atas kehendaknya. Mampu menyesatkan, mampu memberikan hidayah, mampu menghidupkan, mampu mematikan. Itu menunjukkan bahwa Tuhan itu mutlak, tidak terbatas. Tapi kalau ada Tuhan hanya mampu memberikan kebaikan, tidak mampu memberikan kesesatan, dia terbatas, tidak ada maha kuasa. Gitu loh Pak. Jelas? Ya, Jelas? nah, itu kan asumsi abang. Gitu. Nah, menurut abang begitu. Baca Matius 10:34. Matius 10:34. Teman-teman, tap-tap layar, kasih tap-tap layarnya. Ayat 34. Tidak benar itu. Tidak benar yang Bang Apologet bilang tadi. Iya, cuman dia masih nggak mau terima kenyataan, gimana tuh? Saya kasih lagi dalil tambahannya. Itu dalil pemuat tadi itu. Matius 10:34. Saya nggak setuju kalau Tuhan itu membawa kesesatan. Nggak setuju dia. Ya, berarti kau menganggap Tuhanmu selalu maha kasih, maha baik. Baca Matius 10:34. Ya, baca. Oke, sebentar. Sejaman kamu menyangka bahwa aku datang. Iya, Pak Tambos. Malam, Pak Tambos. Di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa. Tunggu dikelarin Pak Tambos ya sama Jacob. Habis itu Martin masuk. Mungkin bisa nanti ditambahin sama Pak Tambos. Siap Pak Tambos ya? Siap. Terima kasih abangku. Mungkin tidak ada hajat yang lebih baik. Yang penting siapin kopi. Tidak ada kopi nih. Lemak aja. Lanjut. Golda namanya, Golda. Siap. Golda kopi. Oh. Silakan baca Pak Jacob. Jangan terdiam, dibaca ulang. Jangan merenung. Tadi saya sudah baca, tapi orang-orang pernah ngomong ya, nggak kedengaran. Saya baca ulang ya. Baca ulang, kita dengar. Oke. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ini kan kata Tuhan Yesus. Ya kan? Ini kan kata-kata Tuhan Yesus. Kalau dia mengaku bahwa dia datang, bentar satu-satu Pak Tombos. Kalian kan udah pada dewasa nih, saya masih muda nih. Contohin dong, ajarin saya gitu. Tata cara bergantian berbicara. Saya masih muda, nanti kalau saya diajarin sama orang yang lebih tua kan, jadinya kan kurang ajar nanti saya sama orang tua kan. Gak enak, saya lagi menghargai orang yang lebih tua ini.
Jadi orang yang lebih tua tolong ajarin saya sopan santun. Kalau temannya belum selesai, ya dibiarkan dulu. Kalau ingin masuk, izin dulu. Pak Jakob, saya saudara Anda, boleh ikut nimbrung? Ah gitu. Jangan langsung diselip. Ya Pak Tambos ya. Pak Tambos nih Ustaz kan orang tua saya nih kan. Ustaz terlalu banyak framing, silakan. Halo. Baca Matius 10:34 silakan. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang ke muka bumi untuk membawa damai. Aku datang bukan untuk membawa damai di muka bumi, melainkan pedang. Pertanyaannya adalah, kalau ada sosok yang mengaku datang tidak membawa damai, berarti Begini. yang dia datang itu Bang. membawa. Halo. Ya. Potong lagi. Bisa saya bicara? Bisa saya bicara? Oke. Tadi abang ngomong terus. Oke. Kan. Saya baru ngomong padahal ya. Halo. Ya silakan. Iya silakan. Ya kalau abang baca dan memahami lurus-lurus ya, abang akan tersesat dengan pikiran abang gitu. Ya. Ayat. Jadi ayat ini bukan Yesus itu ini maksudnya Yesus itu membawa pedang memerangi orang-orang yang kesesatan yang ada di dunia ini, ya itu loh. Maknanya begitu. Salah, itu tentang pemisahan. Kamu baca perikop enggak sih? Kok peperangan itu perikopnya pemisahan. Bang. Kok peperangan? Halo. Coba Bang. baca perikopnya baik-baik, Bang. Halo, abang. Saya kasih tahu. Iya, abang ini Jakob. akhlak ini. Abang kalau ngomong ketawa sendiri, ya maksudnya itu. Bukan. Kita di sini Itu tersinggung. TikTok, itu TikTok bukan saya, Pak. Itu TikTok. Itu bukan otomatis. Saya ketawanya enggak. Itu otomatis itu, Jakob. Jadi kalau ada sesuatu yang aneh-aneh, TikTok langsung merespon, begitu maksudnya. Nah, ini satu lagi. Abang Host ini pikirnya saya bodoh. Memang seperti itu. Kayak gini Matius kan? berapa tadi? Matius berapa tadi? Langsung Nah, merespon. tuh ketawa. Itu, jangan panik, Ini Jakob. Matius. Jangan panik, Tidak. santai aja gitu. Harus di sini. kita sabar, Pak. abang-abang Matius berapa ini, tadi? Abang-abang tidak hormat sama kita gitu loh. Matius 10:34 Pak Jakob mengatakan. Cara begitu, abang Jack, santai. Sudah tengah malamnya. Sebenarnya Pak Martin Chris, benar nggak yang saya katakan? Tadi itu si abang Judul- dia ngomong dewasa. Nah, dia saja Iya, kayak anak kecil ngomong sendiri, ketawa sendiri. Kan pura-pura sendiri. Kan bukan saya yang ketawa, Pak Jakob, bukan saya yang ketawa. Ya, kamu Kan udah saya bilang bukan saya. Kamu tekan tombol di situ, makanya aplikasinya ketawa. Saya nggak punya tombol ketawa di sini. Ya Allahu Robbi, masa saya berbohong? Saya nggak punya tombol ketawa. Tanya Martin, di tempatmu ada tombol ketawa nggak? Host, Bang Jack. Saya dituduh loh Martin. Parah si Jakob nih. Saya nggak tahu, saya dituduh loh. Saya nggak ketawa dari tadi. Jadi begini kalau Pak Jakob. kayak ya gini kan? kan kita juga malas lah. Diskusi. Jadi begini Pak Jakob aja menjelaskan dalil itu salah. Katanya ini konteks peperangan. Padahal itu tentang pemisahan. Perikopnya Pemisahan jelas. Pemisahan. Ya, iya. Begini, bisa saya jawab Pak Jakob? antara Saya jawab pengikut-pengikut dulu Pak Jakob Yesus. orang ini ya. Saya jawab dulu Ya, Pak ya, Jakob, ya. bisa nggak? Silakan. Silakan. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikuti Yesus. Udah? Pinter, ini baru setuju. Pak Jakob salah. Katanya Udah. peperangan kesesatan. Gimana sih? Baca, jangan motong-motong orang tua bicara. Masalahnya- Jangan kau baca. Iya, dia Jangan ngomong tadi. Enggak Pak. Dia orang lagi ngomong Pak dia. Tambos betul.
Ya iya, kau dia. Saya diam katakan saja lah. Pak Tambos betul. Ya iya. Tapi Pak kamu Jakob diam. harus mengaku dulu kesalahannya. Iya, saya salah. Kamu menjelaskannya salah kok. Menjelaskannya salah kok nggak mengaku, gimana sih? Adek, kamu diam Anda dulu. beragama enggak? Nah, silakan Pak Tombos. Saya sama Pak Tombos ya. Anda Oke. beragama. Lanjut Pak Tombos. Jangan motong-motong. Sopan sedikit dah, jangan. biar saya baca. Jangan Masuk, kamu masuk, Pak Tombos. menyangka. Aduh. Siapa man? Masuk. Belum dibaca sikit udah langsung motong. Begini kalau yang berkualitas, tapi seperti apa sih ajaran agama yang benar? Katanya Bapak suruh Jawab. kami dia mau jelaskan, kok malah nanya kita gimana sih? Jawab Kami dulu. udah diam Tadi loh. dibaca 3 kali. Seperti apa sih ajaran kalian yang Coba agama baca. Islam ini? Coba. Gini Jangan Pak Tambos, Muhammad tadi kan Pak arsalna. Tambos mau baca. Jakob ini mau ngomong, makanya saya dipotong-potong. mute mikrofonnya. Begini, seperti Itu. apa sih ajaran agama Islam yang benar ini? Coba dulu, jawab dulu. Lanjut. Rahmatan lil alamin. Seperti apa itu? Rahmatan lil alamin. Itu bahasa Arab, bahasa Iya, Indonesia. rahmatan Kau lil alamin. Indonesia. Oke, Kau orang Indonesia Indonesia atau rahmat orang bagi Arab? seluruh. Ngamuk deh, inspirasi. Ini pada halangan semua di sini. Rahmatan lil alamin artinya itu rahmat bagi seluruh alam. Ajaran Islam itu rahmat bagi seluruh alam. Contoh, ajaranmu yang benar seperti apa? Coba. Ajaran yang benar itu yang Yang menyembah diajarkan- Tuhan yang bukan. Ini mau aku jawab. Menceret. jawab. Menceret. Aku belum jawab kok Menceret. mencret. Bingung Apa jawabnya. pertanyaanmu apa? Enggak, saya enggak bingung. Saya mau jawab, Anda ngomong. Seperti apa Gimana sih? ajaran Harus adil, yang benar harus yang adil, Bang Tambos. Allah ajarkan kepada kamu? Ajaran Allah Oke. yang benar itu seperti apa? Ajaran Allah yang benar itu yaitu menyembah Allah yang bukan manusia, yang tidak ada sekutu baginya, yang tidak lahir dari kelamin wanita. Itu. Menyembah Tuhan yang tidak lahir dari kelamin wanita. Itu ajaran Islam. Tidak boleh mentuhankan Kau Tuhan yang mengikuti lahir dari kelamin perintahnya? wanita. Kau mengikuti perintahnya? Ya, Berarti betul. kamu siapa? Tuhanmu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kau mengikuti perintah Muhammad? Ya, Berarti Muhammad Tuhanmu? saya mengikuti orang tua saya juga. Pakai orang tua. Orang tua. Kalau kau saya mengikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan Tuhan saya. Saya mengikuti ibu bapak saya. Ibu bapak saya bukan Tuhan saya. Kalau kau mengatakan bahwa setiap mengikuti itu adalah Tuhan, berarti bapakmu dan ibumu juga Tuhan. Kau sembah ya? Dengar, Jak. Ya, sebentar Dengar, kau Jak, pulang. Tuhan Kita kan bikin ibu bapakmu. guling-guling sambil mencerai orang ini. Ya, Allah, mau di gimana mana cara sekarang? buat saya guling-guling? Bang Handi kirimkan aku lah, atau Apa Bang mawar? Kumar kirimkan aku lah. Mawar? Logo-logo api. Ngapa seng? Enggak ada logo-logo api. Siapa dulu Bang Sumaya? Siapa tuh pendeta? Asu, selamat malam. Namanya Astagfirullah. Bang, jangan namanya. Asuna. Oh Asuna. Astagfirullahaladzim. Kalau asu itu lain lagu tuh artinya. Iya tahu. Akan disingkat Bang. Iya. Dari mana saudara Asuna? Ya saya di NTT cuma lama kan juga di Makassar Pak. Orang Makassar juga tahu. Ngapa nasangit omong kasaran deh. Di NTT kan sekarang cuma di Makassar kan. Assalamualaikum Bang. Masih ada bau-bau coto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam kenal Bang. Iya. Dari Sulawesi, Bang. Apa nih? Ngapa nak kulle? Dewa kok PSM. Ngapa nasangit omong kasaran? Alamak.
Kau Makassar ngaseng kau. Jamin ke gugana. Balas sih. Makin takut orang. Tapi naik. memang orang di NTT tapi teh kalau luka jangan ini. Ini aja tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa tuh sing nih orang Makassar juga? Bukan orang Makassar, orang Bugis. Turun mas saya deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. rame tuh bahasa Yunani kuno dipakai. Makan manja. Ada Beb, Bang Dalbo. Deh, tadi dia komalku itu kurang ajar. Gak bisa lagi live sedeng. Berapa hari ke depan baru live lagi. Selesai mi, siap laporan selesai mi deng. Apa Jo? Rapat kita di. Jaringanku mama Apa hasil keputusan rapat? Aku bilang Mika di sini. Enggak apa-apa gitu. Oh iya. Jadi Api Sulsel mensupport cuman jadi supporter tapi tetap kena dibebani tugas untuk mencari sponsor begitu. Cocok minta tahu. Iya. Kapan rencananya? Insya Allah bulan depan tanggal 1 bulan dari sekarang. Kenapa enggak sekali bikin di Karebosi tablik akbar? Indoor kini deng, indoor. Walah, masih giga. Tapi jamaahnya banyak sekali. Oh. Jadi tadi itu yang datang kita kenal semua Bang Suma lagi kenal sekali. Oh, berarti sudah diperkenalkan. Hadirkan pendeta. Iya toh. Tahap pertama dulu perkenalan toh. Bukan jadi. Iya. Temanya saya dirubah sedikit. Apa itu temanya? Ada sudah kukirimkan Kiwe. Menyongsong hari kemerdekaan? Enggak Ji. Tidak terlalu berbau Ji. Oh, cocok nih. Karena di kalangan situ kan saya ada hotel. Tidak apa-apa Ji. Saya sebenarnya ku bilang malah bagus lah kalau jor-jor mi gitu ya. Jangan tong kita nanti. Jangan dulu Bunda kembali ke kasusnya Ustadz Yahya. Bilang kita Ji. Jadi yang masuk nanti itu di spanduknya Api. Ada informasi terakhir ini. MMCI. Baru saja informasi 2 menit yang lalu. Apa itu? Edis. Di sana kan siang tuh. Iya. Kelaparan. Tidak punya duit. Cipurugi. Makan. Paling bagus tadi. Bagaimana kalau kita ke tengah katanya? Di tengah. Maksudnya itu mancing untuk PK. Rantasa na bawa na. Mau pinjaki bulu na tadi itu. Ini Edis tadi kan lapar tuh. Ternyata nggak punya duit. Makan. Kono. Dia digebuk security. Sono. Babak belur. Gara-gara curi ayam. Makan nggak ada duit. Oh. Undang lagi Dia bawa HP-nya. Dikira ada isi koin kan bisa dimasukin ke dana tuh. Dia harap adalah. Makanlah dia. Pas dia mau bayar kosong. Nggak ada yang sawer kan. Udah. Jadi pura-pura naik di atas meja lompat-lompat. Pura-pura gila. Tapi nggak percaya orang sana pura-pura gila. Udah. Bawa belur dia sekarang. Kirain dia makan kayak gugup. Ini bahas apa ya Bang? Dari tadi nggak ngerti tuh. Apa topiknya hari ini apa gitu loh. Ini harga sayur mau naik menjelang ini Idul Adha. Ayam, telur, semuanya barang-barang naik harganya di pasar Mbak. Menjelang Idul Adha, Idul Kurban. Termasuk domba Bang. Iya. Bang, aku diskusi sama Edi saja Bang Juma kalah. Nggak ada by data. Cuma modal mulut aja gitu loh. Kenapa gitu loh Bang? Nggak apa-apa. Nggak masalah.
Data yang kayak gimana tuh, Mbak Ayo Yudil? Abang Cuma. Saya kan tunjukkan tadi Matius 7:15. Comot-comot ayat Alkitab aja ya Bang Juma ini. Lah jadi saya harus comot apa kalau gitu? Bang, sebenarnya kau tahu nggak bahasa Arab Bang? Saya sedikit demi Kalau Juma sedikit. bisa berdebat bahasa Inggris bisa, ya kan? Enggak, aku nggak bisa juga bahasa Inggris. Nah, bisa dia. Siapa? Juma bisa. Edis. Serba bisa dia. Bang Edis bisa. Bang Juma kayak mana kayak gini Bang? Harus Ya nggak mantap, bisa, tapi saya kayak nggak Bang bisa, Ilmu. saya nggak bisa. Tapi meskipun Belajar saya lagi loh, tidak, Bang Juma. meskipun Edis bisa semua bahasa, tapi kan tetap aja dia pengikut nabi palsu. Jadi untuk apa? Nabi palsu kalau kami bilang Nabi Muhammad belum tentu itu utusan Tuhan. Mana banyak dalilnya? istri. Mana dalilnya? Tanda-tanda Banyak nabi istri, palsu itu pengikutnya perang. kita lihat. Nah, dia Berarti- kena apa? Kena santet, Alamak, ya kan? Guna-guna apa? Nggak ada kayak gitu. Tanda-tanda nabi palsu itu apa? Tanda-tanda nabi palsu itu pengikutnya memanggil Yesus Tuhan. Bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu tanda-tanda nabi palsu, pengikutnya kayak gitu. Kamu tuh bukan itu tanda nabi palsunya. Asal ngomong. palsu lah, nggak ada Itu imannya. namanya asal ngomong. Tanda-tanda nabi palsu bisa kamu Bang, lihat di dalam mulut dari menang. buahnya, kata Bang, Yesus. Bang, Memanggil abang jadi mama aku cocok. Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku juga. Itu tanda-tanda Abang pengikut cocok nabi jualan palsu. sayur. Begitu. Abang satpam juga dulu kan? Sama Jangan kayak si saudari ini mengambil tanda-tanda yang tidak dikatakan oleh Yesus. Itu bukti Anda sudah kalah sebelum berperang. Abang beraninya mati-matikan mie. Nah, sekarang saya tanya, menurut Aku nanya Yesus, dulu. sabar, Aku nanya dulu menurut sama Abang, Yesus, Bang. Aku nanya- pengikut nabi palsu itu bermukjizat pakai nama siapa? Nabi Ayo. palsu. Hah? Ya kayak Nabi Muhammad lah Nabi palsu. Lah, inilah kalian orang-orang yang tidak punya otak. Kan nggak punya otak. Kau kayak Lah, mana nanya? Yesus berkata di dalam Matius 7, dari buahnya nabi palsu itu bisa kamu lihat. Apa buahnya? Bermujizat pakai nama Yesus. Pertanyaan saya, Baca siapa dari yang atas sampai bermujizat pakai nama Yesus? Islam umatnya Nabi Muhammad atau Kristen umatnya Paulus? Ayo jawab. Nabi Muhammad lah, udah jelas. Jadi perilakunya. berarti Anda sudah gila. Paulus apa kesalahan Paulus coba? Coba apa yang Mengajarkan umatnya bermujizat, bernubuat pakai nama Yesus. Mengaku dengan bohong bertemu Yesus di padang gurun. Padahal itu bukan Yesus. istrinya banyak. Bukan Yesus yang ditemui oleh Paulus. Kena santet. Tapi darah dia masuk surga. Belum tentu dia di surga. Tanda-tanda pengikut pasti nabi di palsu surga. menurut Yesus itu apa? Abang berani matikan mie. Ya udah, Anda turun. Anda turun, Edis, abang kalah. Anda Nggak pakai data. masuk ke gereja, cari biji pelernya pendeta, isap. Sampainya Anda hamil. Biji peler aja ya, jangan yang lain. Pada saat di saat dana gatel. Nggak apa-apa, Anda wajar dikasarin. Oke, wajar saja Bang. Wajar, orang zalim. Bagus itu, masih sopian saya ngomong. Orang gila kayak gitu temani ngomong. Kamu cari bijinya pastor, habis itu isap. Kayak di Lukas 11 nomor 27. Berbahagialah buah sukun, Buah apa? Buah dadu yang kau isap. Bah. Tanda-tanda pengikut nabi palsu, banyak istri. Ya Daud. Salomo, kakeknya Yesus berarti. Parah. Perang. Lah, bagaimana dengan Nabi Musa? Bagaimana dengan Nabi Daud? Bagaimana dengan Yesaya semuanya? Dasar pengisap batu. Anda dilembutin,
Nggak mau. Diajak diskusi baik-baik, nggak mau. Mau kasar-kasar kayak gitu baru mau. Dasar penyembah biji. Lagi dia. Gua mainin. Bang, penyembah batu ya kalian lah ke Arab cium-cium batu. Tanya dulu samamu. Ada nggak kemudian antara Islam dengan Kristen yang nyembah batu sakar? Kan cuma kamu yang nyembah batu sakar, toh? Yesus itu punya batu sakar tidak? Ya, menghabiskan uang. Kutanya dulu, Yesus itu punya batu sakar tidak? Kutanya dulu, Yesus itu punya batu sakar tidak? Hah? Kamu gak ada yang betul. Hei, Yesus itu punya batu sakar enggak? Kau punya enggak? Kau kan enggak nyembah saya, Tuyul. Kau kan sembah Yesus. Pertanyaan saya, Yesus itu punya batu sakar kagak? Paman. Punya. Ketika dia digantung di salib menebus dosamu, apakah bijinya juga ikut digantung? Atau diletakkan dulu bijinya di pot bunga, baru Yesusnya digantung? Atau dia digantung bersama dengan bijinya? Setan. Aku orang Muslim agama. Sian, nyembah batu sakar. Nyembah batu sakar. Nggak malu. Mantap bang. Ajar dia. Kolose 2 nomor 9. Di dalam tubuh Yesus berdiam secara jasmani keilahian. Dewa berdiam secara jasmani di dalam tubuh Yesus. Biji sakarnya termasuk jasmaninya enggak? Termasuk. Berarti biji sakarnya juga adalah Tuhan lah. Tuhan. Penyembah batu sakar pale. Ya kalau bilang ki, jangan malu-malu. Ternyata biji sakar pale. Tuhan tak bilang tomaki Kalau kurang biji sakar yang kita mau sembah cari-cari maki juga di kebun binatang, banyak batu balatengnya itu sapi. Besar lagi. Ada besar lagi juga. Makanya jangan menghujat, menuduh muslim menyembah batu. Jangan kau menghujat, Dek. Jangan kau menghujat, Dek. Karena Bibelmu siap pasang badan. Kau datang sini baik-baik, saya layani kau dengan baik. Kau datang di sini kesurupan, kusiram timah panas mulutmu. Kira-kira nih, saya mau nanya nih, kira-kira pada zaman penjajahan Belanda. Kenapa kau turun-turun? Pada zaman penjajahan Belanda. Aku belum siap. Di mute dulu mulutnya ini anak kucing ini. Pada saat penjajahan Belanda, kira-kira berani nggak Kristen mengatakan agama kami agama kasih lah? Kira-kira pada saat penjajahan Belanda di Nusantara ini ada nggak pendeta pastor yang bisa berkhotbah kalau agama Kristen itu agama kasih? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Biarin dia menghujat. Ketika masa penjajahan Belanda, ada tidak kemudian orang Kristen yang berani di sela-sela dentuman peluru, ada nggak kira-kira Kristen bisa berkhotbah di lorong-lorong rumah kita? Selamat pagi Bu, kami dari Persekutuan Penyembah Kristus ingin mengajak Ibu dan semua yang ada dalam rumah ini menuju kepada ajaran kasih Kristus. Marilah kita ke rumah ibadah kami gereja menyembah kepada Kristus karena kami ini adalah agama kasih. Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Bisa tidak masa penjajahan Belanda orang Kristen bicara kayak gitu? Bisa nggak? Nggak bisa, Cahayu. Sekarang Indonesia sudah merdeka berkat pejuang-pejuang Islam, baru orang Kristen muncul. Kami ajaran kasih loh. Tuhan kami biji sakarnya ada loh. Tuhan kami punya anus loh. Berani nggak?
Dasar tukang tahayul. Kalau di sekarang ini kalian bisa mengaku agama kasih, bisa. Tapi orang-orang yang tidak ngerti tentang sejarah kekelaman agamamu bisa percaya. Tapi kalau kami yang paham, no way, tidak ada jalan kami untuk percaya ajaranmu itu. Paham? Koin, ada kerjaan. Dia ngomong suara yang kecil ini tiban aja. Paham enggak? Ente jangan Bang Cuma, nanti Bang Cuma akan paham enggak ente? Kira-kira tuh, ayo, satu-satunya Tuhan yang turun ke bumi nete sama wanita dewasa cuman Tuhan lo. Salah enggak? Dia itu firman Tuhan. Firman Tuhan. Tapi ujung-ujungnya kau Tuhan kan? Hah? Kau bilang itu kan firman Tuhan, tapi ke gereja kau Tuhan kan juga nya dia. Hah? Satu-satunya agama yang Tuhannya turun ke bumi nete sama wanita dewasa. Iya Tuhan lu. Yang Tuhan lu. Benar ndak Tuhanmu itu pernah mimi nenek? Benar tidak Tuhanmu dulu turun ke bumi isap nenek? Penista agama, kemudian tangkap kau. Aku serius nanya. Betul tidak Tuhanmu turun ke bumi isap nenek? Kebal hukum. Kebal hukum. Apa yang kau mau hukum? Saya bicara sesuai dengan data. Lukas 11 nomor 27. Berbahagialah buah dede yang engkau isop. Hama. Kurang kerjaan aja lu Tuhan lu turun ke bumi. Ngapain dia isap nenek orang dewasa? Kurang kerjaan. Tuhan kok kayak gitu kali. Mending Tuhan itu turun ke bumi isap apa itu? Isap apa bagus? Isap permen. Oh ini turun ke bumi isap itu. Malu-maluin. Kenapa istrimu udah berapa? Ya istri pula kau bawa. Dasar. Kenapa sakit hatimu rupanya? Sakit hatimu. Punya Tuhan kayak gitu. Hantam kalau sempat datang ke Medan. Kemarin saya datang ke Medan, saya buat satu Medan bersyahadat. Kau kemana, Dek? Kau kemana? Saya ke Medan kemarin. Dan saya akan datang lagi ke sana. Saya ada kegiatan besar dalam waktu dekat ini. Ku cari kau kemana? Saya ke Medan, kau ke Gorong-Gorong. Besok aku belikan rok ya. Di mana alamatmu? Aku belikan rok. Kirim sama kau belikan BH. Bang Suma ke Medan, kamu sembunyi di Gorong-Gorong. Laki-laki mulutnya satu, kau dua. Jadi kayak perempuan. Saya ke Medan loh. Saya ke Medan. Saya goyangkan kota Medan. Kau kemana, Dek? Hello Bang Tikus. Saya ke Medan, Dek. Saya pawai, Dek. Pergi puluhan ribu manusia ku ajak bersyahadat di kota Medan, Dek. Kamu kemana? Lo Bang Tikus. Kau di kandang babi. Lagi sisir rambut babi, Dek. Kau di kandang babi cuma. Manras aku, Dek. Berani. Beron kem aku. Buka masker. Ya, kamu birahi pasti kalau lihat aku. Kau birahi pasti. Habis timun kata Bang Blender. Kamu kalau lihat mukanya Bang Suma, habis timun kau buat. Jangan kau hina-hina security. Tuhanmu mati gara-gara dibunuh security. Tuhanmu mati ditombak sama security Romawi. Security lebih berkuasa daripada Tuhan lu. Tuhanmu mati ditombak sama security Romawi. Satu-satunya Tuhan yang mati ditombak sama security ya Tuhan lu. Man rasa ya anak buai.
Sakit, Dek. Sakit. Matiin bro. Sakit, Dek, sakit. Ya, matikan Sakit, Dek. Dek, sakit, Dek, sakit. Tuhanmu ditombak sama security Romawi, sakit, Dek. Jangan kau menghina di sini, menghina orang punya pekerjaan. Mamamu kau masukkan lubangnya pakai pilamu. Lubang Emosi dia, emosi. Gara-gara Tuhannya yang turun ke bumi mimi itu dibahas. Si Andel loh. Ke situ sudah. Udah. Makanya jangan menghujat. Kalau kau mau naik baik-baik di sini bertanya, kita jawab. Naik ke sini baik-baik, silakan. Kita diskusi baik-baik, tapi nggak akan pernah bisa. Kamu pakai data apa? Tetap aja kau jungkir balik. Kamu bisa menang lawan kami kalau kau ikuti Edis ke luar negeri, menghujat dari luar, itu kau menang congor. Menang congor tapinya. Tapi kalau kau mau melawan kami dengan data nggak bisa, Dek. Susah, Dek, susah. Susah, Dek. Nggak bisa, Dek, nggak bisa. Kamu nggak bisa menang hadapi kami karena kamu sudah kalah dari awal. Setiap kau menghujat, itu Bible ada loh. Pasang badan. Pasang badan tuh. Sakit, Dek. Sakit. Oh. Cup. Sakit, Paman. Oh, sakit. Iya, Paman. Makanya jangan menghina, Dek. Jangan menista. Ya. Illalladzina zalamu minhum. Itu ada dalilnya. Gak boleh kami berdebat, gak boleh berdebat kecuali dengan cara yang baik. Illalladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang zalim. Kamu tuh zalim. Naik ke sini menghina, menghujat, profesi kau bawa-bawa. Belum tentu juga suami itu kerjanya baik. Mana tahu penjual tai babi kering di pasar. Manalah kita tahu. Iya kan? Kau hina profesi orang. Nah, tahu-taunya kau hanya penjual tai sapi. Kau baik-baiklah datang naik ke sini, Bang Suma. Iya, Tante. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Apa pertanyaannya? Kau naik ke sini kayak orang nggak ditiduri sama suami selama 6 bulan. Kami orang siap tempur, bahkan mati pun kami udah siap. Jadi nggak usah kau datang kasar-kasar gitu, nggak usah. Kau naik ke sini baik-baik aja bertanya. Bang Suma, saya mau berdiskusi. Ya, kita diskusi, kita layani baik-baik. Tapi kau datang menghina, menghujat, katakan kami nyembah batu. Kau akan kena sendiri nanti. Zuma, mengapa mulut kau kata-kata semua hina? Ya, buruk mana? Coba. Mana yang saya hina mana? Buktikan. Mana? Mulut. Iya, yang mana? Yang mana? Kalau anak-anak kecil dengarkan, rosak anak-anak kecil. Iya, karena itu tertulis di Bible. Berbahagialah buah dada yang kamu isap. Lukas 11 nomor 27. Makanya Bibelmu itu tidak cocok dibacakan kepada anak kecil. Makanya gereja ndak pakai toa, malu. Paham? Anak kecil dengar kata-kata kau kan rosak di orang. Iya, karena itu Bible. Yang saya baca itu Bible, Dek. Yang sopan. Yang ku baca itu Bible. Berbahagialah yang wanita dan buah dada yang kamu icap. Bagus saya pelintir kayak gitu. Macam mana lah, cuma ya, makanya di Kristen itu nggak ada hafal Bible, Dek. Karena kau hafal Bible itu bahaya. Mulut jamban loh. Itu Bibelmu, Bible. Itu Bible. Hei, itu Bibelmu, Dek. Kan kau bapak Uzuma. Itu Bibelmu, Dek.
Mana kok Kamu Didi malu anak- dengan isi Bibelmu? Malu ya? Revisi deh, revisi. Saran saya revisi. Berbahagialah penjual permen yang engkau isap. Ganti aja kan bisa tuh, di Bibelmu kan suka gitu. Direvisi. Nah, kau ganti buah dada di situ, kau ganti buah dada. Buah dadu. Berbahagialah wanita dan buah dadu yang kamu isap. Bagus toh? Malu. Bagus. Kamu malu? Kamu malu? Kamu malu dengan Bibelmu sendiri? Malu? Aku pun malu dengan Curhat aja terus. Curhat aja terus sampainya kau mati. Curhat terus. Hantam terus Bibelmu sendiri. Hantam terus. Bibelmu tertulis begitu, Bibelmu tertulis begitu, kau nggak malu? Pengikut yang kagum dengan kau. Pengikut aja, pengikut. Sudah begitu tertulis. Mulut Juma. Gimana coba caranya dibaca? Aku bacakan ulang kau ya. Bacakan ya. Ini masih yang sopan ya. Aku bilang kalau saya sudah bawa Amsal di Yeskiel, mati kau. Untung saya masih kasih kau yang standar aja dulu. Kubacakan samamu ya, adik. Kubacakan kau ya. Nih, kubacakan. Tatkala Ecus lagi mengatakan perkara itu, datanglah seorang perempuan di antara orang banyak bersuara sambil berkata kepadanya, berbahagialah rahim yang mengandung engkau dan teketek yang telah engkau icap. Tuh, dalil, Dek, adik, itu dalil, Dek. Itu dalil di kitabmu, Dek. Kamu malu? Malu, Dek? Malu? Hah? Malu kau punya dalil kayak gitu? Hah? Malu? Punya dalil kayak gitu, malu? Iya, bukan kan malu. Malu enggak? Itu kan ada tertulis. Di terjemahan lama dengarkan. Berbahagialah rahim yang mengandung engkau dan tetekek yang telah engkau icap. Bunda. Begini kau Ustad. Aduh, Ustaz. Mana ada Ustaz baca Bibel? Dungu kau memang. Itu Bibelmu itu yang tertulis kayak gitu. Makanya kalian punya gereja ndak pakai toa. Orang kalau mendengarkan toa dari gereja baca ini, bisa tabrakan semua kendaraan di sampingmu, samping gereja tuh. Tabrakan semua orang yang ada di situ dengarkan itu. Orang lagi naik motor, tiba-tiba berbunyi, ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak yang berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan teketek yang telah engkau hisap. Tabrakan semua orang, tabrakan, serius. Untung gereja ndak pakai toa. Itu belum apa-apa itu, belum ku baca Amsal 7 belum. Belum ku baca Yeskiel belum, Dek, belum, Dek. Dasar dungu. Makanya kalau orang punya akal itu, Dek, itu dipakai itu akal. Orang kenal kau siapa si Zuma ini? Mulut jamban. Oh, itu jamban ya. Oh, baru tahu saya. Saudara-saudara, dia sudah mengatakan Bibelnya itu jamban. Bagus. Thank you, Dek. Coba kau yang baca si jamban, Dek. Kau baca si jamban. Coba saya pingin dengar. Kau baca si jamban dulu. Lukas 11 nomor 27 silakan. 1, 2, 3. Beza. Coba kau baca si jamban dulu. Si jamban kau baca coba silakan. 1, 2. Pernah begini buruk-buruk. 1, 2. Baca si jamban, Dek. Kau kan mengatakan tadi si jamban yang ku baca itu si jamban. Coba. Nangis dia. Nangis tapi dia pura-pura tertawa.
Aku baca ya. Aku baca terjemahan 1954. Tatkala Yesus lagi mengatakan perkara itu, datanglah seorang perempuan dari antara orang banyak, bersuara sambil berkata kepadanya, berbahagialah rahim yang mengandung engkau, dan tek yang telah engkau hisap. Mana? Puas? Kamu, saudara-saudara. Banding ini. Puas. Ilmu pun jauh. Puas. Jauh. Ternyata melanggar akhlak kalau baca ini. ternyata melanggar akhlak kalau kita baca ini. Saya ulang lagi ya. Ilmu pun jauh, akhlak pun jauh. Tatkala Yesus lagi mengatakan perkara itu, orang tidak malu dengan gurunda kamu ini. Datang seorang perempuan dari antara orang banyak, bersuara sambil berkata kepadanya, berbahagialah rahim dan yang mengandung engkau, dan tek yang telah engkau Saudara-saudara, tengoklah akhlak gurunda kamu. Oh, ternyata nggak bagus akhlaknya. Kalau baca ini, bro, itu data dibaca, bro. Itu data di Bible mulu itu. Tidak apa. Itu data di Bible, kecuali ngarang-ngarang. Ternyata. Assalamualaikum bang, turun dulu bang. Pusing abang kita ini, sisa hari ini pusing. ada orang yang hisap tete pusing dia. Ilmu sakit kepala ini bang. Ini aja bang daripada gitu. Kok sebenarnya itu malu itu. Malu dia malu. Aku tak malu. Masalahnya nih bang, Zuma malu dia. Bicara tentang Bible-mu. Malu dia. Seandainya dia tidak pernah baca tentang Bible, mungkin dia tidak bisa mengatakan seperti itu. Bila akhlak gurunda kamu ini begini buruk. Aku baca Yehezkiel 23 nomor 20. Coba Anda bayangkan kalau orang lagi naik ojek lampu merah, mendengarkan dari gereja suara ini. Dengarkan. Kau tidak malu dengan Zuma, aku pun tidak tahu. Dia birahi kepada kawan-kawannya bersundal, yang auratnya seperti aurat keledai dan sakarnya seperti sakar kuda. Kita baca terjemahan 2018. Dengarkan dengan seksama. Siapkan tisu basah. Dengarkan. AYT tahun 2018. Ya, dengar. Dia bernafsu kepada para kekasihnya, yang auratnya seperti aurat keledai dan air maninya seperti air mani kuda.
Sekarang kita baca Saudara, terjemahan 1954. Dengarkan, siapkan tisu, siapkan tisu. Di, kau tidak malu dengan gurunda kau. Kalau Maka asiklah ia, terlebih daripada segala gundi mereka itu, yang dagingnya seperti daging keledai dan cemarnya seperti cemar kuda. Oke, sekarang kita baca bis terjemahan 1985. Dengarkan, siapkan tisu. Dia sangat bergairah terhadap laki-laki yang meluap nafsu birahinya, dan yang gejolak birahinya sebesar nafsu kuda jantan. tidak waras sudah guru Itu kita goblok. Kita baca sekarang MILT 2008. Dengarkan baik-baik. Siapkan tisu. Dan dia birahi terhadap kekasih-kekasihnya yang auratnya seperti kelamin keledai dan sakarnya seperti sakar kuku kuda. Sekarang kita baca Selaber tahun 2011. Siapkan tisu, siapkan tisu. Dengar. Dia birahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan air maninya seperti air mani kuda. Sekarang yang terakhir anak-anak, kita baca versi APB terbitan tahun 2015. Siapkan tisu. Ini pula kualitas gurunda kamu. Dia birahi terhadap gundik mereka yang auratnya mereka seperti aurat keledai dan air mani mereka seperti air mani kuda. Aku kok sakit kepala. Au 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 au. Gimana itu? Nangis bang, nangis bang. Nangis. Habis tisu, habis tisu. Habis tisu. Habis tisu. Sampai kau jadi gila semua. Orang kalau baca ini bisa gila ya? Iya. Oh. Pantasan dia jarang baca tapi gila dia. Pantasan kalian gila pada. Ternyata kau sendiri akui kalau baca ini bisa gila. Alamak, mungkin kamu cemburu sama sakar kuda. Kalau sakar kuda sama seperti lombok botol. Kalau kamu sama seperti lombok biji. Aduh, cemburu dia sama kuda. Sakar kuda seperti lombok botol. Kalau dia seperti lombok biji. Cemburu ini nih. Kan gurunda kamu. Lihatlah kualitasnya. Orang baca Bibelnya, lihatlah kualitas guru kamu katanya. Itu tertulis di Bibelmu loh. Saya cuma menggunakan variasi nada. Saya belum baca Amsal. Aduh. Mau dibacakan Amsal? Mau? Ini pula kualitas guru dagang. Mau? Ini kan kualitas yang kamu banggakan. Mau saya bacakan Amsal? Mau? Kitab goblok yang dibaca. Aduh. Enggak usah Amsal ya, Yeskel aja ya. Yeskel. Kalau ini gue tambah ini siapa ini gue tambah? Gue tambah Muslim Kristen gue tambah. Teman-teman masih ada tisu nggak ini? Saya mau baca lagi nih.
Aduh, kualitas gurunda mereka Coba dia tertawakan Bible-nya. Ternyata rendah kualitas kalau kita bacakan. Kita bacakan Yeskiel teman-teman. Siap? Mestinya kau malu bro. Siap. Mestinya kau malu. Oke. Tangan kanan di atas, kaki kiri di depan. Berdiri semua yang ada di sini. Mari kita mulai. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya di jam-jam dada keperawanannya dipegang-pegang. Kosong. Kita baca NILT tahun 2008. Kaki kanan di depan, siapkan tisu. Mereka bertindak sebagai pelacur di Mesir. Mereka bertindak sebagai pelacur di sana pada masa mudanya. Di sana buah dadanya dipegang-pegang. Di sana puting keperawanannya diremas-remas. Ayo yang di sudut sana kenapa jadi lemas? Semangat. Mari kita tonton kualitas gurunda kamu. Saudara-saudara, mari kita tonton. Saya jadi ngeri, saya jadi merinding sendiri teman-teman. Allahu Akbar, Masya Allah. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yakuluna hadha min indillah. Celakalah orang yang menulis menulis sebuah kitab dengan menggunakan tangannya sendiri. Celakalah mereka, kata Allah. Lantas mereka mengatakan ini dari Allah, padahal sebenarnya itu bukan dari Allah. Ini yang diterangkan kemudian di dalam Al-Quranul Karim. Tak boleh semua. Makanya kenapa orang yang mendengarkan, yang punya kitab pun mengatakan itu adalah sesuatu yang tidak benar dan menganggap membaca itu adalah sebuah kegilaan. Karena memang enggak pantas disebut kitab suci dengan adanya data-data seperti itu gitu loh. Teman-teman, ya kita dengarkan tadi kan, bagaimana mungkin itu bisa dikatakan sebagai firman Tuhan dengan polanya kayak begitu bunyinya. Makanya mereka pun malu mendengarkan, malu sebenarnya. Mereka menutupi rasa malu itu dengan berpura-pura sama ini kualitasnya gurung. Sebenarnya mereka malu gitu loh. Hanya karena mereka terlanjur menjadi oten sebenarnya. Menjadi oten dan sudah terlanjur dibawa kekangan iblis. Makanya mereka itu malu. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Saudara, hari ini terbongkar kualitas. Ya, sekira begitu teman-teman. Saya mual, tolong diambil alih dulu. Mual saya memuntah ini gara-gara sakar kuda di jama-jama, puting apa segala macam di bawah di sini. Ya, tolong diambil alih dong, siapa dong? Saudara Mandro. Saudara Dalbo, silakan Bang Dalbo, silakan. Aku mau muntah, pusing aku oleng langsung. Kenapa bandingkan gurunda kamu dengan Edi sebagai iya. Ilmunya kosong, tikus. mulutnya jamban, otaknya selangkangan. Saudara, kualitas gurunda kamu. Sudah ada ganti pemain yang bagus.
Mana Gurunda? Kenapa Immanuel bersin-bersin? Hanya Suma itu memamerkan kebodohannya aja itu. Jadi membaca Bible itu orang bodoh ya Bang ya? Suma itu bodoh. Enggak, bro, dengerin baik-baik. Tadi yang dibaca itu Bible atau bukan Bible yang dibaca? Saya tanya dulu bro, kau jujur lah. Yang dibaca tadi Bang Juma itu Bible atau bukan Bible? Ini saya baru nongol nih. Itu Alkitab itu bagi orang-orang bodoh diberi perumpamaan. Kan membaca bagi orang-orang bang, dengerin dulu bang. Orang-orang bodoh itu. Bang dengerin dulu. Kan tadi membaca. Kalau membaca itu yang bisa membaca Bible itu orang bodoh atau bukan orang bodoh bang? Kalau membaca. Maksud kamu itu apa? Itu dari pertanyaannya udah bodoh. Oh bodoh. Jadi membaca Bible bodoh ya bang ya? Dari pertanyaanmu saya sudah baca. Bodoh. Saya baca ya bang. Saya tunggu saya. Kau itu diketawain umat Kristen baca Bible seperti itu. Apalagi Edis lebih parah lagi. Jengkrak-jengkrak dia ketawain kalian itu. Oke, saya baca ya bang ya. Ini saya bodoh apa enggak nih? Yeskiel 23, lo diam dulu, saya mau baca. Ya baca aja. Ya diam ya. Yeskiel 23 nomor 1 sampai 10. Kakak beradik Ohola dan Oholiba. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana cucunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Ini membaca ini bagaimana menurut abang? Saya baca tadi bang. Ya udah diam ya, saya jelaskan. Enggak, jangan dijelaskan bang, saya baca doang. Dengar. Perumpamaan itu perumpamaan mengenai orang Israel dan Yehuda. Israel dan Yehuda adalah perumpamaan Rohama dan siapa itu tadi? Jadi bersundal itu artinya dia menyembah ilah lain, menyembah Allah Tuhan berhala. Mereka menyembah ilah-ilah lain selain Yahweh. Artinya dia mengikuti sesembahan orang Mesir. Itu dalam arti kata. Jadi menurut abang itu perumpamaan bersundal. Susunya diraba-raba. Bang, jadi kau itu abang dengerin dulu arti. Jadi kau itu tidak memahami karena kalian itu tidak akan mengerti. Kalian tidak akan mengerti. Makanya saya mau nanya ke abang, dengerin pertanyaannya bang. Apa mustahil kalian mengerti karena kalian itu diberi perumpamaan aja. Apa arti bersundal menurut bahasa Indonesia bang? Bersundal itu artinya orang yang menyembah pergi ke ilah lain, Tuhan lain. Kok bersundal? Kok menyembah bersundal? Apa hubungannya ya? Waduh. Bersundal itu begini. Apa hubungannya bersundal dengan menyembah bang? Gak ada urusan. Saya mempunyai suami atau istri. Lalu saya pergi ke istri atau suami yang lain. Itu artinya saya sudah bersundal. Saya buka artinya Tuhan bersundal ya bang ya. Tuhan Yahweh adalah sesembahan orang Israel. Lalu dia menyembah Tuhan orang Arab, batu, menyembah batu hitam. Itu bersundal namanya. Saya baca bang ya, arti KBBI bersundal ya. Jadi tidak ada Tuhan yang dulu ini kita orang Indonesia nih. Sundal menurut KBBI adalah tidak ada Tuhan di luar Israel. Kalau ada Tuhan di luar Israel itu Tuhan omong kosong. Tentang perempuan, ACUR, jalang, perempuan jalang, pelaku, aur, dan seterusnya. Itu arti bersundal menurut KBBI bang. Setuju bang? Bersundal itu artinya dia berzina, dia menyembah ilah lain. Dia berzina. Dia berzina dengan ilah lain. Seharusnya dari mana ada bang berzina dengan Tuhan lain? Harusnya dia menyembah Yahweh, tapi dia menyembah batu hitam.
Itu berzina namanya. Apa hubungannya berzina? Karena dengan tidak ada menyembah? Tuhan di luar bangsa Yahudi. Tidak ada Tuhan di luar Abang bangsa ini Yahudi. nak berat Jadi di luar nama Yahweh itu Tuhan iblis, Tuhan palsu. Menurut KBBI, Iblis yang menyebut dirinya Tuhan. Iblis yang menyebut dirinya Tuhan. Itu Tuhan di luar Israel. LACUR jalang, perempuan jalang, PLACUR dan seterusnya. Apa arti bersundal? Pelacur, pezina, pesundal itu sama saja. Sama saja. Artinya orang-orang yang tidak setia, orang yang tidak setia kepada Tuhan. Menurut abang itu firman Tuhan atau bukan, Bang? Satu-satunya Tuhan yang benar-benar Tuhan itu Tuhan yang dari Israel. Siapa nama Tuhan di luar Tuhan Israel? Siapa nama Tuhan itu, Bang? Jadi kalau kita sudah menyembah Yahweh lalu menyembah batu hitam, itu berzina. Siapa nama Tuhan itu, Bang? Saya mau bertanya, Bang. Silakan. Batu sakarnya Yesus itu warna apa, Bang? Saya serius nanya, saya nggak bercanda. Saya tidak sedang ingin tertawa, udah puas tadi. Saya mau tanya, itu bodoh. Zuma itu Anda bodoh. kan mengatakan menyembah batu hitam itu adalah berzina. Saya mau tanya, batu sakarnya Yesus warna apa, Bang? Serius nih? Warna apa? Saya nggak diajar untuk menghujat. Saya diajar tidak untuk menghujat, mengatakan kebenaran. Saya tidak menghujat. Kolose 2 nomor 9, dengar. Kolose 2 nomor 9. Kalau kau itu semua orang bodoh sebenarnya. Hanya orang bodoh yang mau percaya omonganmu. Dengar. Kau itu Kolose semua 2, orang bodoh. Boleh Sangat bodoh kau itu semua. Boleh tidak Anda diam dulu? Edi saja ketawain kau. Saya kasih data. Edi saja ludahin muka kau. Nggak ada apa-apa. Diam. Jangan emosi. Diam. Saya kasih data. Kolose 2 nomor 9. Di dalam tubuh Yesus berdiam secara jasmani segala keteosan. Itu dalil. Termasuk nggak biji sakar Yesus itu jasmaninya? Termasuk. Berarti batu sakar Yesus itu juga adalah keteosan atau ilahi. Baca dalil. Pertanyaan saya, Yesus yang kau sembah juga termasuk batu sakarnya. Batu sakarnya Yesus itu warna apa? Jawab. Jangan kau jualan obat di sini. Silakan. Coba. Batu sakar Yesus warna apa? Jawab. Hei. Batu sakar Yesus Tuhanmu itu jawab. Warna apa? Kalau batu sakar Allah bagaimana? Tidak ada ceritanya itu. Tidak ada Tuhan kami itu manusia. Tuhan kami sama seperti Tuhannya Yahudi. Laisa kamislihi syai'. Tidak pernah jadi manusia. Sekarang pertanyaan saya serius. Tuhanmu sama dengan Tuhan Yahudi. Kolose 2 nomor 9. Tuhanmu sama dengan Tuhan. Ya. Emang Yahudi bukan sama. Itu adalah satu hakikat. Emang Yahudi dengan Tuhannya Bani Israel itu adalah satu hakikat. Tuhannya Yahudi. Oke, jangan di-mute, jangan di-mute. Oke, sekarang kamu buktikan. Sekarang kamu buktikan. Tunggu, saudara. Kalau Anda mau berdiskusi baik-baik, dengar, saudara, dengar. Tuhan kita Yahudi buktikan. Beda dengan batu hitam. Oke. Kau sudah omong kau itu omong kosong besar. Oke, silakan. Aku katakan beda. Sekarang begini. Mari kita berbuktikan siapa. Emang orang Yahudi. Diam dulu. Orang Yahudi jelas-jelas batu. Tidak pernah Suma. Oke. Yesaya 6 nomor 7. Yesaya 6 nomor 7. Yesaya 6 jilat-jilat batu. Saya bacakan dalilnya. Tidak Yesaya pernah 6. Yahudi. Oke. Kita bacakan. Yesaya 6. Beda Tuhanmu Suma. Oke, kita bacakan.